hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku 2, teman inspirasi sahabat Alku 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi dong guys. Halo, assalamualaikum. Sahabat, teras kita hari ini kedatangan banyak sahabat-sahabat cantik solihah yang mereka ini tergabung dalam satu squad ya. Squadnya namanya BPI Smooth Smooth. Tepuk tangan dong. Apa artinya, Riris, BPI Smooth Smooth? Siapa yang tahu artinya BPI Smooth Smooth? Bukan semut-semut kecil ya, smooth smooth. Siapa yang tahu artinya? Apa aja? Lupa. Smooth. Smooth itu apa? Semut-semut kecil, saya mau tanya. Jadi konon kabarnya nih sahabat, BPI ini tuh punya semangat menebar kasih sayang, kelembutan, smooth, dan juga melakukan langkah-langkah positif terus bergerak walaupun kecil seperti langkah-langkah semut. Gitu nggak sih? Ya. Kata pembinanya. Siapa pembinanya? Siapa? Bu Rini. Jadi ini tuh salah satu destinasi kita di Pekan BPI Bina Pribadi Islami yang ada di SD Alku 2. Satu pekan sekali kita bakal berkegiatan yang mendekatkan anak-anak pada nilai-nilai kebaikan insya Allah ya. Dan hari ini kita berada di mana guys? Senyum-senyum. Ngomong dong. Di mana tadi mic-nya? Ada di mana Kayla, kita di mana ini? Di mana kita? Di studio. Di studio. Studio apa? Studio Alku 2. Oke. Jadi nih sahabat, tadi tuh kita ada obrolan sebenarnya yang kayaknya tuh pas banget buat di-share tentang gen-genan. Kita gen apa sih? Gen Z. Gen Alpha. Ada gen X, ada gen Z, ada gen Alpha, ada lagi gen Beta. Ya apapun itu ya sahabat ya. Intinya teman-teman di sini hanya ingin mau apa kalian ke sini? Mau sharing. Boleh kasih ke Aftani, mau sharing katanya. Aftani mau sharing apa? Kasih lihat dong ke kamera, mau sharing. Katanya mau sharing. Sharing apa nih? Sharing jajan gitu ya. Bukan. Apa sharing apa? Sharing tentang pengalaman asik, ngomong pengalaman tadi. Oke, Amini Purwakanti ya, pengalaman menjadi seorang anak. Sahabat, ini untuk yang sekarang masuk ke Gen X, Gen Z atau Gen Alpha, kita pengen berbagi atau juga tadi kalau kata Aftani, Amini, ini Aftani. Apa dikenalin dulu satu-satu ya? Ya. Oh my God. Oke, jangan. Nanti takut ada yang tanya yang mana gitu. Kita kenalan dulu deh ya. Oke, sahabat, kita mulai dari sebelah sana. Ada yang keras suaranya siapa? Nggak kedengaran. Kasih dong mic-nya. Ada siapa di sana? Bilang gini, "Hai, aku Salma." Boleh gitu ya. Kasih lihat ke kamera. Ayo. Iya, 1 2 3 action. Ayo, Nak. Hai. Aku Salma. Oke, ini first time mereka ketemu kamera, jadi nggak apa-apa ya. Sebelahnya ada siapa? Hai, aku Sanum. Lalu? Hai, aku Afrina. Hai, aku Amin. Amini apa Riris? Apa aja lah. Apa aja? Oke, Amini. Kesini dulu dong, boleh ke bawah dulu. Ya, habisin dulu. Hai, aku Kayla. Hai, aku Valencia. Hai, aku Cikita. oke. Hai, aku Aftani. Hai, aku Naila. Hai Naila, sit ya. Hai, aku Caca. Iya. Hai, aku Siva. Teman-teman, mereka ini adalah kelas 6 SD yang sebentar lagi pengen lulus nih. Jadi kalau kita ngomongin gen-genan, menurut kalian tadi tuh ada sesuatu hal yang agak khas gitu ya di gen apa tadi Cak? Kita, saya dan mereka. Beda. Apa gen apa Cak? Gen Z Alpha. Oh, Gen Z dan Alpha. Coba Oh ya, genset. Seteruma dong, Cak. Kalau misalnya orang tua kita kan itu
Seusia Bu Rini nggak sih orang tua kalian? Ibu usianya berapa? Mama masih di sekitar 30. Oh, oke. Bu Rini sih 20 lebih lah ya. Lebihnya banyak. Itu katanya ada banyak atau mungkin pernah ngalamin miskom atau sesuatu yang menurut kalian tuh kayaknya nggak masuk deh ketika orang tua ngobrol sama kalian. Itu di bagian apa yang menurut kalian orang-orang dari golongan Gen X atau Gen X kan ya berarti orang tua kalian ya? Iya nggak sih Pak Topan, bantuin dong. Baby boomers. Ada nggak sih? Iya milenials ya. Hal-hal yang menurut kalian tuh ini kayaknya kurang pas deh. Coba ada nggak Cak? Yang kayaknya ketika memberikan nasihat menurut kalian nih nggak masuk nih ke gennya kalian gitu. Saat apa? Saat apa ya? Bilang apa misalnya? Caca terusin. Kayak Caca kamu belajar gini padahal di sekolah tuh sampai sore udah full belajar gitu. Kayak gitu. Oke. Tapi itu kan normal ya guys ya, orang tua nyuruh belajar. Tapi yang paling enak pas orang tua nyuruh belajar kalimatnya yang kayak mana? Yang enak banget Yang gitu. kayak coba diulang-ulangin lagi tadi pelajaran di sekolah apa, dibaca-baca, terus nadanya juga lembut gitu, nggak sambil marah-marah. Oke. Gitu ya. Jadi ternyata emang kalau orang tua bilang belajar nggak? Kalau enggak gitu, itu masuk Enggak. Jadinya malah belajarnya sambil kayak marah, kesel. Jadi nggak ada yang masuk. Oh, nggak ada yang masuk. Jadi Gitu ya. percuma aja gitu. Siapa yang sepengalaman dengan Caca Cung? Tenang aja, mama bunda-bunda dari sana nggak apa-apa ya. Oke, Bu Rini mau ke Cikita, mana Cikita? Ini. Oh ada di sini. Cikita, kalau misalnya kemarin itu kan kalian baru pada munakosyah ya? Munakosyah itu apa sih? Ayo apa? Ujian menjelang kelulusan. Iya kelulusan tahfiz ya. Kan kita tuh ini nih sahabat, jadi ada wisuda tahfiz. Jadi anak-anak yang udah berhasil, tapi itu yang dinilai apanya aja sih? Selain hafalan? Kelancarannya. Oh lancar enggaknya. Tuh pas kemarin pas dites kayak gimana tuh suasananya? Kamu ngaji terus tegang banget ya? Tegang. Bu, pas ngaji itu lebih tegangnya Bu pas ngelihat muka orang tua Bu. Kayak gini aja. Tar. Ini kan kamu nih duduk. Iya. Di depanmu siapa? Guru. Ustadz dong. Ustadz apa ustazah? Ustazah Ustazah depanmu. Iya. Orang tua di mana posisi? di sebelah. Oke. Sekarang bagaimana yang membuatmu tegang itu pas ngelihat kayak mana? Aku Ngaji kan nih lagi ceritanya. ngaji. Ngaji. Terus aku berhenti kan Bu. Aku lihat gini, gini aja Mama. Kan takut Bu ngeliat mukanya. Kasih lihat dong matanya gimana matanya. Iya. Lagi-lagi ya ayah bunda, artinya mungkin ada hal-hal yang kalau saya sih ya sebagai orang tua tuh kadang suka merasa aduh jangan-jangan apa poin-poin yang ingin kita berikan atau insight yang ingin kita berikan sama anak-anak ternyata nggak masuk, lebih ke situ sih ya. Jadi mohon maaf nih kalau udah tayang sampai rumah jangan diapa-apain ya. Dengerin. Oke. Tapi yang bikin kalian tuh semangat misalnya nih mau ujian, mau ulangan, itu kata-kata seperti apa sih yang memotivasi emang kayak mana ngomongnya? Dapat hadiah. Dapat contoh yang bikin semangat. Cikita misalnya apa? Ada kalau misalnya nilai MTK-nya bagus bakalan dibeliin apa gitu Bu. Oh gitu. Siapa yang mau mengulangi kata-kata Cikita? Dengan versi yang lain siapa? Oh Sipa. Gimana? Sipa akan bersemangat ketika muncul kata-kata motivasi yang seperti apa? Apa namanya Kakak kalau Agak keras ngomongnya. apa ya Kakak kalau kamu bisa SMP ntar jus 2928 kamu dibeliin HP. Iya. Adakah di sini yang sudah mendapatkan itu? Artinya Aftani, amin. Kamu ibu panggil Riris nggak apa-apa ya? Iya. Emang Aftani dapat apa ceritanya? Waktu kelas Cerita dong sama sahabat. waktu kelas 5 itu kan aku sudah tahfiz. Kata ayah
kalau misalnya gelombang 1 kamu lulus, nanti dibeliin HP. Terus dibeliin? Kan nggak lulus. Oh belum. Gelombang Oh, 1 maaf, karena maaf, nggak maaf. lulus. Terus pas gelombang 2 aku lulus. Aku Hah? bilang, ayah aku lulus. Ya udah, habis wisuda langsung Beneran tuh janjinya? Dapet. Oh, apa yang kamu rasain abis itu? Semangat ngapal atau yes HP gitu? loncat. Apanya yang bikin kamu lega tuh, HP-nya atau ujian yang sudah kamu lewati tuh? Wah, udah gitu. HP. 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 Karena teman aku tuh banyak banget yang bandingin aku. Tadi lihat saudara aku masih kelas 3 udah dapet HP, masa kamu belum dikasih HP? Oke, coba dong. Siapa yang mau jawab pertanyaan yang ini? Ini agak-agak sih ya, tapi yang berani jawab siapa nih? Tadi Afsani bilang, aku pernah dong dibandingin. Dia tuh saudara kamu kelas 3 udah punya HP. Ada nggak sih yang lebih ngerasa? Dia tuh, dia lulus, kamu nggak lulus. Siapa yang pernah ngerasa kayak gitu? Atau gini deh, apa perasaan kalian ketika ada kalimat seperti itu dari orang tua kalian? 1, 2, 3 jawab bareng-bareng. Apa? Sedih, kecewa. Oke. Ada yang panas membara gitu. Oke. Ada yang gitu nggak? Enggak. Saya mau jawab nih. Siapa? Jawab yang tadi, Bu. Iya boleh, yang tadi. Rasanya ketika Caca tuh Aftani berhasil, dia beli HP. Atau rasanya sedih, kecewa, ngerasa kayak usahanya tuh nggak dihargain gitu. Tapi kan itu untuk memotivasi, nak. Kayak misalnya kita berkompetisi nih. Tuh, dia udah berhasil tuh lulus jus 30. Kamu itu apa yang kamu rasain sebenarnya? Tapi caranya salah, bukan kayak gitu. Salah, yang benar kayak mana? Atau kayak nyemangatin atau gimana gitu. Oh, Bukan gitu ya? ngebandingin kayak gitu, bukan. Siapa yang mau ngasih contoh? Jangan membanding-banding, ojo banding-banding ke. Kalimatnya salah ya Brin ya? Maksudnya udah jangan dipikirin. Kalimat apa yang bikin kalian justru termotivasi buat berkompetisi artinya? Apa Num? Mau jawab Num? Aprina? Ya jangan takut, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nih ada teman kalian, dia lulus, kamu belum berhasil nih di Munakosya kemarin, yang bikin kamu genjot terus hafalan, mau berlomba, itu apa sih kalimat yang kayak mana? Nih, kayak gimana? Bu ini mau denger dari Valesia dong, gimana? Coba. Oh gitu, nggak apa-apa. Valesia kemarin katanya langsung lulus. Itu apa yang membuat kamu langsung lulus? Kira-kira apa? Ada tips apa gitu misalnya? Rajin terus ini hafalan. Biar rajin gimana caranya ya? Biar rajin gimana? Iya. Apanya di sini? Gimana? Gak main game. Nggak main game. Emang kamu teman-teman masih pada main game kan? Aku masih. Masih. Vales jarang. Gue semester 1 udah gak main. Nah, itu pas dilarang, kakak kamu jangan main game atau kamu kurangin aktivitas sama HP. Apa yang kakak rasain waktu itu? Biasa aja. Biasa aja. Ada kompensasi lain nggak? Kamu nggak dikasih HP tapi kamu dapat apa misalnya? Ada nggak? Nggak ada. Tapi nggak tahu. Nggak tahu. Tapi tetap mau ngapalin gitu ya? Iya. Beban nggak sih? Enggak sih. Enggak ya. Coba lihat wajahnya, beban nggak sih? Nggak. Oke. Naila kayaknya mau ngomong nih. Coba dong Naila gimana? Enggak Bu. Di rumah tuh kalau misalnya hal-hal yang bikin kamu ngerasa semangat banget ketika orang tua ngapain? Komunikasinya caranya? Dipegang Bu Haji? Nggak tahu. Yang kayak ngerasa apa sih, kamu tuh kayaknya oh iya aku harus melakukan itu. Itu kata-kata seperti apa yang keluar dari orang tua? Ada yang mau mewakili jawabannya Naila? Naila lagi mikir apa lagi? Kayaknya tadi punya jawabannya ya perasaannya, ya nggak sih? Naila tuh punya jawaban sesuatu yang kayaknya aku udah ngelakuin itu gitu sama orang tua. Apa tuh? Setiap hari motivasinya seperti apa misalnya? Contohnya? Seperti ada sesuatu ini. Cerita dong. Oke, tetot, waktunya habis gitu ya. Sanum, nih ke arah sana belum beredar nih. Num, coba dong
kalimat yang bikin kamu termotivasi untuk giat belajar, ngapalin atau apapun itu gitu. Komunikasi yang seperti apa, kata-kata yang seperti apa dari orang tua? Kayak Boleh dideketin kayak gimana? Kakak, kamu harus atau gimana? Coba ya kak, lebih semangat. Dulu mama kalau mau belajar terus jalan kaki 5 km gitu. malah males Bu kalau Oh malah males. Oh gitu. Oh orang tua kalian cerita model Bu Rini juga gitu ya? suka Bu. Oh suka. Oke. Misalnya Bu Rini nih, Bu Rini kasih tau. Dulu ya ibu, ya Tata, Johan, dulu ibu sekolah tuh jauh gitu, jalan kaki, nggak dikasih jajan. Aduh Bu, udah muak. Oh ya Allah. Apa yang kalian rasakan ketika orang tua bercerita seperti itu? Diam aja Bu. Ya udah. Tapi ada perasaan, ya Allah orang tuaku, aku harus lebih baik. Gak ada sih, Bu. Nggak ada. Ya ampun, sahabat nggak ada. Lalu apa yang? Ada ya? Apa tuh? Nih. Ada apa? Gini kak, jadi kalau misalnya orang tua tuh menceritakan pengalamannya tentang perjuangan waktu sekolah, justru apa yang kalian rasakan kalau misalnya nggak ada rasa gimana gitu? Apa yang kamu rasain, Riz? Pernah nggak? Pernah apa Bu? Cerita misalnya nenek atau apa namanya orang tua cerita perjuangan dari zaman dulu gitu. Apa yang kamu rasain waktu itu? Apa? Ngerasa? Nggak pernah diceritain Bu. Oh nggak pernah diceritain. Siapa yang pernah diceritain? Masa lalu. Oke, Naila. Kan kamu udah diceritain. Gimana ceritanya? Jadi dulu Mama itu Bantara sama Bu Rini. Halo. Gimana? Apa yang Naila rasain saat orang tua bercerita tentang perjuangannya di masa lalu? Apa rasanya? Diam aja atau ngerasa B aja atau ngerasa termotivasi? Termotivasi. Oh, termotivasi guys, justru. Termotivasi untuk atau ada hal lain yang buat kalian apa sih tadi kalau kata Siva, sesuatu hal yang tidak menyenangkan itu mendengar hal seperti itu. Gitu ya, Siva? Atau gini nih. Menurut kalian trik yang paling jitu selain ngasih hadiah, kemudian kalian lagi bad mood nih, tiba-tiba lagi ngurung diri di kamar, orang tua panik dong. Supaya kalian mau mendengar kata orang tua, kata-kata apa yang kira-kira yang paling enak didengar sama kalian? Kalau lagi bad mood, kalau lagi pundung misalnya. Ajak jajan dulu. Oh, ajak jajan dulu. Ajak jajan dulu. Boleh. Di mana mic-nya beredarnya? Jangan aku dulu. Iya dong, kalian boleh angkat tangan nih. Cikita nih paling berani berkorban gitu. Enggak. Dia berani jujur. Cik, enggak apa-apa, Cik. Pelan gitu. Oke. Pertama-tama kalau lagi bad mood, ngurung diri di kamar. Emang Gen Alpha tuh kayak gitu ya kalau lagi bete? Iya nggak sih ngurung diri? Bukan? Oh iya, lebih senang di kamar. Ngapain di kamar? Gebrakin pintu. Oh, gebrak pintu, main HP. Nahan emosi, main HP. Apa yang kamu lihat? TikTok aja. Oh, Kalau scroll. video lucu kan nanti tiba-tiba moodnya Kalau senang nggak lagi. TikTok. Oh, orang tua nih, mama kalian nih Bu Rini nih, khawatir dong. Caca, Cikita ngapain sih di dalam? Ayo buka pintunya. Mama mau lihat handphonenya, gitu nggak sih? Enggak. Itu saya sahabat. Kalian nyaman nggak kalau ada orang tua kayak gitu, kayak Bu Rini? Enggak nyaman. Betah di rumah. Enggak betah di rumah. Wow. Jadi harus kayak mana? Kan orang tua khawatir dong. Iya nggak sahabat? Worry ya. Anak kita di kamar scroll, udah gitu jebruk gitu ya. Apa yang dibanting-banting? Kalau nggak mukul pintu, ya mukul apa aja Bu? Oh, oke. Marah. Oh, menunjukkan marah, buku duk gitu ya, atau nggak pintu? Sampai robek. Serius? Oh, itu benar. Aku lagi marah gitu ya? Iya gitu. Oh, Aku lagi marah. nangis. Kayak mana nangisnya? Lempar-lempar barang yang ada di sekitar. Wow. Kalau ada TV Dulu aku kayak udah aku lempar. Teman-teman, itu kan ceritanya ekspresi marah nih. Nah, ceritanya orang tua pengen ngeredain amarah kan. Tadi ada yang nyeletuk tuh, ajak jajan dulu. Emang ajarin Bu Rini dong gimana caranya supaya kita bisa memadukan antara X dan Alpha atau Z dan Alpha atau milenial dan Alpha kayak mana?
Tadi pertama ketuk pintunya dulu, tok tok tok, Ade gitu ya. Gimana? Jajan yuk. Iya. terus Beli coklat. Aku mau pukul soal coklat mau aja. Oh, jadi semarah apapun kalau udah babnya coklat mau gitu ya? Oh, marah nih, kecewa, pintu udah mau dobrak gitu. Ade beli coklat yuk, terus kamu bilang apa? Ayo. Kamu nggak jawab gitu soalnya malu Bu. Oh malu. Oh, oke, coba dong Caca gimana? Caca lagi marah. Kalau Caca lagi marah ngambek, apa sih yang bikin Caca tuh marah banget apa? Yang bikin marah banget. Marah banget. Itu kan bisa faktor dalam, faktor luar ya? Karena Misalnya. adik aku sih. Adik. Maaf ya Dek. Atau kamu punya masalah misalnya di sekolah nih, bete, dibawa pulang ke rumah. Orang tua nggak tahu dong ada masalah apa, tiba-tiba brak gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Pernah ya, masuk kamar, capek, bete gitu ya. Itu yang paling jitu tuh buat bikin kalian moodnya balik lagi kayak mana? Tapi malamnya dipanggil terus ditanya kenapa gini-gini terus baru aku cerita. Tapi kamu bisa cerita dengan semudah itu tanpa ada tadi beli coklat dulu misalnya? Kalau udah soal kayak gitu udah kesel, kecewa itu udah Nggak mempan ya? Udah nggak ada yang mempan kalau udah kecewa itu. Jadi ya udah cukup ceritain terus gini. Oh gini ya. Tapi kan kalau orang lagi marah itu cara ngebuka dia buat cerita kayak gimana sih? Kan lagi marah dong, lagi tertutup. Kalau udah kayak gitu tuh aku cerita aja. Tapi kalau misalnya lagi marah nggak bisa langsung ditanya kenapa, harus tunggu reda dulu baru bisa cerita. Berarti menurut kalian orang tua tuh harus membuat kalian tuh bisa ngalirin amarah dulu gitu? Iya kayak gitu dulu. Habis dong barang. Kalau modelnya lempar-lempar barang. Coba mengalirkan amarah yang paling efektif menurut kalian apa? Teriak. Apalagi? Lempar barang. Terus lempar batu sembunyi tangan. Bukannya? Apa ya? Kalau sekarang kalau marah tuh cuma diem Oh doang. diam. Oke. Yang lain? Ditutup dengan bed. Kenapa? Kalau gak Tidur. Hal-hal yang bisa mengalirkan marah sekali, misalnya kalian lagi kecewa, terus kalian ingin mengalirkan itu, menunjukkan itu, tadi udah ada beberapa. Ada lagi jawaban yang lain? nangis Bu. Nangisnya Nangis tidur. abis nangis tidur. Nangisnya tuh yang kayak gimana nangis berontak? Coba dong. Oh coba tunjukkan pada kita nangis berontak tuh kayak gimana? Nangis biasa. Iya kayak tahu ya, kita tahu berontak. Tunjukin Tan di sini. Aftani akan menunjukkan nangis berontak. Gimana? Ayo dong, gimana? Berontaknya gimana? Berontak berontak Bu. Dengan gerakan misalnya atau apa? Nangis, teriak-teriak, lempar barang, guling-guling, banting-banting badan Bu. Banting-banting badan. Masya Allah. Kayak kayang tapi turun lagi, naik lagi. Itu gitu. Itu orang gini karena gini. Nggut-nggutin gini. Astagfirullah. Ya Bu, aku sekalian apapun yang di Itu saking kalian ngejaga, artinya pengen tetap menjaga hormat sama orang tua gitu ya, nggak mau menunjukkan. Jadi biar kalian mengalirkan itu dulu. tutup gitu pintunya. ya. Tutup pintunya. Keluar diem aja. Oh. Ya ketemu orang tua aku tuh. Padahal di dalam tuh udah nge-gym gitu ya. Iya. Kayak tenang aja. Oke. Bahaya nggak sih kayak gitu? Enggak tahu. Coba ibu nanya, bahaya nggak sih? Mama aku tahu kalau aku suka apa. Oh, emang kebiasaannya tahu ya. Cuma mama aku kadang nggak bilang. Banting-banting badan ke lantai. Jawab dong, bahaya nggak? Bahaya lah gitu. Lantainya terbuat dari apa? Oncom? Tahu? Lantai Bu. Ya lantai keras dong. Kalau kita benturkan ke lantai, apa yang terjadi kira-kira? Emang lantai terbuat dari apa? Ya itu dia. Iya, emang lantai terbuat dari apa? Ya kan keras kan, gitu. Iya keras. Mana bisa pecah. Coba dong, Isi. Bu Rini sih sebenarnya di momen ini nih sahabat ya, cuma pengen sharing aja sih, nggak pengen ngasih masukan apapun gitu. Kita cuma pengen mereka juga ingin berbagi. Sama nggak sih, nanti boleh komen ya sahabat ya. Aku enggak, misalnya aku nangis berontaknya kayak mana misalnya. Tapi seusia kalian, Bu Rini boleh bilang kalian dewasa apa anak-anak ya? Lebih seneng dibilang dewasa apa anak-anak? Dewasa. Anak-anak. Kalian lebih seneng dianggap sebagai manusia dewasa atau anak-anak? Tergantung. Bingung, tergantung. Kalau di rumah Maksudnya? Tergantung orang. Kalau Kalau ke teman-teman mah aku mic-nya
Gimana kalau ke teman-teman Lebih suka dianggap dewasa. Kalau oke. ke keluarga sendiri mah tuh kayak anak-anak biasa aja. pengennya dianggap anak-anak? Iya, cuma ada dewasanya juga. Gak terlalu anak-anak, gak terlalu dewasa. Kan biasanya suka ada tuh. Aku kan bukan anak kecil lagi gitu. Gitu nggak sih? Iya bu, waktu itu aku lagi jalan. Kalau gak dibolehin pergi doang, gitu bilang. Ngereog, apalagi itu ngereog, guys. Gimana? Waktu itu aku pernah jalan-jalan ya bu, terus ada yang ngasih balon gratis. Balon gratis, terus Papi aku bilang, Pak minta balonnya satu buat anak aku. Terus aku ngomong kayak gini, emang aku masih kecil, kelihatan gitu. oke, jadi nggak terima ya? Oke, berarti kamu masih artinya lebih seneng kalau udah dianggap dewasa gitu ya, bukan anak-anak gitu ya. Oke. Guys, Kayla mau ngomong sesuatu nggak? Sebagai follower TikTok yang banyak, gimana? Kamu suka konten? Enggak. Siapa suka konten? Masa sih? TikTok ada kok TikTok. Guys, gini deh. Apa bu? Kan sosial media di mana-mana dong, ya. Pernah nggak sih kalian menyalurkan amarah ke sosial media, bikin status, bikin konten? Pernah? Jarang. Cung yang pernah Yang sering nge-share aja sih. nge-share. Contoh misalnya kan kamu lagi stalking, lagi scroll TikTok, ada kata-kata bijak gitu ya. Langsung dibikin share. Oh, diposting ulang. Contoh yang pernah kamu posting ulang yang kayak gimana? Tentang apa? Contoh. Ada kata bijak Islam. Coba. Boleh sih Pak, kata-kata bijak yang Apa nih pernah bikin Gimana, guys? yang hukum cium sahabat bu? Emang gimana ceritanya? Siapa yang ngasih Pak? Coba ceritain. Gimana? Gimana ceritanya? Pas kayaknya Biasanya dia suka cerita ke aku, Bu. hukum cium sahabat katanya apa? Oh iya sunah bu. Terus aku apa namanya kayak bohongan. Iya aku langsung bilang Cigita mau dicium sama apa? Nah, iya ada hal-hal yang mungkin ini perlu, makanya nih ke sahabat, kalau misalnya kita nih kadang suka ngobrol sepekan sekali, ada hal-hal yang random kayak gitu yang mungkin bisa kita tanyain gitu ya. Oke, tapi yang bikin kalian murka, marah itu biasanya lebih banyak dari temen sepantaran atau dari orang yang lebih tua, baik itu orang tua atau guru ya. Kita ngomongin orang tua ini umum ya, bisa orang tua, mama, papa atau guru. Itu yang lebih banyak bikin kalian marah tuh dari sisi yang beda gen sama kalian atau yang satu gen? Satu gen. Artinya sepantaran ya? Satu gen. Oh gitu, justru lebih banyak yang kayak gitu ya, nabrak-nabraknya. Tentang apa sih, poin-poin apa sih yang sering tabrakan gitu? Pertemanan ya, ada hal-hal yang beda gitu. Oke, itu kalian bisa suka cerita sama orang tua nggak? Suka. Oh, ada yang suka, ada yang enggak. Cung yang jawab suka. Oke, yang belum jawab pertanyaan Murni tadi siapa dia? Riris. Kapri. Nah, coba dong. Afrina sama Kamu termasuk orang yang suka cerita kalau ada masalah sama teman, ya? Ke aku. Iya. Oke, Sanum sama Amini atau Riris itu nggak dianggap bu. Afrina tadi cerita atau enggak sih? Enggak kan? Dia beda jawaban dong, Sif. Afrina tuh termasuk yang nggak cerita sama orang tua. Kalau kalian merasa penting cerita ke orang tua, kenapa? Aku udah masalah nih sama Afani misalnya. Apa tuh? Kenapa penting cerita sama orang tua? Karena biar emosinya hilang. oh, jadi cerita gitu. Itu orang tua yang nanya atau kamu yang cerita? Aku yang cerita. Oh, gimana? Saya baru ini mamahnya kalian gitu. Tahu nggak sih itu gimana ceritanya, pertamanya gimana? Dong cerita. Mah tahu nggak sih atau gimana gitu, kalimatnya kalimat apa, gimana kalau cerita? Kayak di sekolah ada yang gini. Apa yang mama kalian komentarin biasanya? Udah biarin aja, gak usah di. Oke. Itu Aku lebih diterusin? suka cerita sama temen. Oh, kenapa? Suka cerita sama teman? Lebih jawaban yang diharapkan itu dari teman apa sih jawabannya? Apa ya? Nggak tahu. Oh, kalau sama orang tua jawabannya apa? Paling cuman ya udah biarin Kayak gitu ya, biarin aja. Sementara kamu membutuhkan jawaban yang kayak apa ya, motivasi gitu. oh, motivasi. Kamu suka curhat sama Caca misalnya, Caca suka jawab apa kalau kayak gitu? Biasanya
Sipa tuh suka cerita yang lucu kalau nggak kesel sama si ini. Terus abis itu aku kalau So, yang kesel sama Bu Rini hari ini bikin bete kita gitu ya. Nah itu yang bikin kamu apa ya masukkan ke sifat tuh apa sih? kadang ada jokesnya gitu Bu, ada aku sambung-sambung, oh itu lagi gini-gini terus nanti kita ketawa kayak gitu. Oh alah. Lebih suka cerita sama Caca sama Shakira sih. Oh, memang ke teman gitu ya. Oke, sekarang tim yang nggak pernah cerita sama orang tua, Afrina. Itu suara apa ya? Baik, Afrina, coba. Gimana? Apa ya? Afrina tuh tipe yang kalau misalnya ada masalah tuh nggak suka cerita gitu ya. Gimana tuh? Sampai kadang kalau cerita sama orang tua tuh suka agak malu gitu. Oh malu, kenapa malu? Kenapa ya kayak gimana ya, susah ngejelasinnya. Oke, jadi mungkin bahasanya nggak ketemu gitu ya untuk ngomong ke orang tua. Hal apa yang Afrina pernah cerita sama orang tua gitu? Oke. Iya, hal apa? Kalau aku lagi kesel sama si ini gitu. Kesel. Oke. Ini bab kesel. Sekarang kalau bab suka sama lawan jenis. Ahem. Kalian sudah merasakan itu nggak sih? Jujur. Sudah. Itu kalian lebih nyaman cerita ke orang tua atau ke teman? Teman. Kenapa nggak ke orang tua? Aku pernah cerita ke orang tua. Pernah. Ke ayah, ke orang tua. Apa respon orang tua saat aku lagi suka sama dia misalnya? Atau suka boleh tapi jangan pacaran. Oh, oke gitu. Jangan berlebihan lah, suka-suka aja. Suka-suka aja. Tapi yang sampai sekarang gak berani curhat ke orang tua kalau suka itu gara-gara takut apa? Apa yang ditakutin gitu? Diceramahin. Takut ke seorang yang takut diceramahin. Ya udah, kan kita nggak ngasih tau kamu suka sama siapa kan, jadi aman. By the way, tadi ngomong tentang ceramah. Katanya anak-anak dari usia kalian ini itu paling nggak mau diceramahin. Emang iya? Iya, pusing gitu kepalanya Bu kayak. Pasal ceramah. Ceramah itu kan kayak guru di kelas kan ceramah. Jadi kalian itu kalau misalnya main bola, kalau misalnya itu kan ceramah kan. Jadi kamu nggak masuk tuh yang kayak gitu-gitu. Enggak. Nggak suka kita nggak main bola. Oh iya. Kamu, Caca dan teman-teman, ini kelas kotor. Harusnya tuh perempuan tuh membersihkan kelas gitu-gitu. Masuk nggak tuh? Nggak masuk. Yang masuk gitu. Oh, yang paling masuk itu nasihat modelnya yang kayak gimana? Misalnya nih, Bu Rini sebagai orang tua mau ngasih nasihat anak-anak tutup aurat. Itu model metode kayak gimana yang paling masuk ke logika kalian? Hah? Video. Video set apapun itu yang apa ya, gimana? Mana sih tadi Mike? Oh ini gimana? Yang tadi kan katanya nggak suka ceramah. Jadi kalau mau ngasih tahu sesuatu, Aftani auratnya harus ditutup, itu gimana cara yang paling pas? Bawa ayah. Iya. Gimana? Oh dosa ayah. Takutin dulu. Ditakut-takutin. Kasihan sama ayah kamu gini-gini harus tutup aurat. Nanti akunya yang ini. Oh paham. Berarti memang harus ada hal-hal yang bisa menyentuh ke logika kalian gitu ya, atau ke apa sih namanya, ke perasaan, itu baru kena gitu ya. Tapi kalau misalnya perempuan itu wajib menutup aurat batasannya, misalnya itu masuk nggak? Nggak masuk. Diri aku emang mau nutup aurat gitu. Oh sebenarnya emang udah tahu gitu kan ya, tahu lah. Ini kenapa? Jadi pada dasarnya kalian tuh udah tahu nutup aurat itu wajib. Tapi kalian nggak suka kalau misalnya ceramahin. Oke. Sholat nih yang paling pokok banget. Kadang-kadang banyak orang tua yang suka ngerasa gagal kalau misalnya anak-anaknya di bab dasar ini belum nyantol gitu. Masih disuruh-suruh sama sholat, azan misalnya. Itu sebenarnya yang paling mengena modelnya kayak gimana sih kalau buat kita tuh langsung terpantik gitu. Udah Omongan Bu Rini. Omongan Bu Rini. Bu Rini ngomong apa? Hati Ibu suka ceramah. Sekalian sholat sebelum siapa tahu nanti umurnya gini-gini. Oh. Kayak gitu Bu. Bahas kematian. Oke. Bahas kematian sahabat. Iya Bu. Gitu. Artinya
Mungkin sahabat gini ya, kita kalau misalnya dengerin mereka cerita nih, nggak ngawang-ngawang kali ya. Ngawang-ngawang tuh nggak yang cuman ceramah doang, tapi ada hal-hal yang ada masuk akal gitu ya. Gitu nggak sih? Ya, iya aja biar cepet ya. Iya. Gitu Aftani, gitu nggak? Aftani, sholat itu wajib. Kalau nggak sholat dosa misalnya, itu nggak masuk. Tapi kalau nggak nyantol. Tapi kalau misalnya cerita tentang Kematian terus hari gitu ya. kiamat gitu. Iya, hari kiamat. Oh gitu. Itu yang bikin kalian takut tuh Atau apanya? nggak siksaan nerakanya kayak diceritain gini. Oh, oke. Oke, baik. Terakhir nih sebelum kita pulang dari teras ya, Bu Rini pengen tahu. Tapi semuanya harus ngomong ya. Semua ya. Apaan tuh? Semuanya harus ngomong tentang sesayang apa sih kalian sama orang tua? Ya kan tadi kita udah belak-belakan dong, udah ngomong tentang kayaknya orang tua nggak masuk deh kalau ngomong kayak gini. Aku tersakiti kalau misalnya dibanding-bandingkan misalnya. Sekarang kan orang belum udah nangis belum. Jadi dimulai dari satu kalimat mah kepanjangan, satu kata yang mencerminkan perasaan kalian kepada orang tua. Contoh, Caca apa? Satu kalimat. Bebas dah, satu lembar juga boleh. Gimana ya? Maaf kok agak kasar. Aku rela mati tapi orang tua aku jangan mati, kayak gitu loh. Meninggal maksudnya. Oke. Lebih baik aku yang meninggal dibanding orang tua aku yang meninggal. Oh, Masya Allah. Dengan segala keberontakan kalian ya, itu ya. Tadi kan nangis berontak. Kamu juga pernah berontak, tapi itu kamu lebih rela aku aja gitu, Iya, jangan orang kayak tua. gitu. Wow. Oke. Sipa, satu kata buat orang tua apa? Kayaknya aku sama deh kayak Caca. Jangan, gak boleh sama. Tapi kayak beda aku bukan matinya aku rela hina di caci maki, tapi orang tua aku jangan. Ya semua anak mah gitu. Pastinya. Wow, keren. Kemana nih? Oke, kesana, kesini boleh, bebas. Afri, dari Salma deh boleh. Sal, pegang Sal. Salma, pegang aja sayang. Buat Salma, langsung jawab aja. Buat Salma, orang tua itu sama. Ayo, buat Salma orang tua itu apa misalnya? Salma speechless dari tadi, tapi Bu Rini ngelihat ada sesuatu di matanya. Oke, Salma sayang sama mama? Sayang. Coba bilang dong, mama aku sayang mama. Boleh dipeluk dong Sanum, sahabatnya. Oh, melo kayak gitu loh. Oke, lanjut ke Sanum. Ibu. Ada hal-hal sahabat, ada hal-hal yang mungkin bisa diungkapkan dengan kata-kata, ada hal-hal yang hanya bisa dibaca dari mata. Gitu. Kalau Sanum ke orang tua itu menurutmu ayah, ibu, bunda apa? Misalnya Bu Rini nih kalau tanya, buat Bu Rini orang tua itu ibu peri gitu atau apa gitu. Tetot. Kamu sayang sama mama? Apa sih manggilnya kalau Saram? Ibu sama ayah. Sesayang apa? Sayang banget. Sayang banget tuh kayak gimana sih? Nggak bisa dikata-katain. Nggak bisa dikata-katain. Oke, Afrina. Apa ya? Ayah, apa manggilnya? Bunda. Bunda sama Abi. Apa yang Afrina rasakan ke Bunda, ke Abi? Apa ya? Bunda sama Abi buat Afrina tuh apa sih artinya? Kayak apa ya? Apa ya? Sahabat kalau di Zoom ya, mereka nggak ngomong tapi matanya berkaca-kaca, membuat saya juga agak speechless ya. Oke, Abi sama mama, sama bunda apa? Ini apa? Apa tentang perasaanmu? Rasanya kayak apa ya? Sayang banget tuh. Sayang banget. Ada nggak orang yang kamu sayangi lebih dari mereka? Siapa? Atau sebaliknya? Afrina tahu nggak? Ayah sama Abi sama bunda itu sesayang apa sama kamu? Kerasa nggak? Kerasa kasih sayangnya ya. Apapun yang mereka lakukan gitu, kamu sadar bahwa itu adalah bentuk rasa sayang ya.
Wow, jangan nangis dong. Lanjut Riris. Riris Purwakanti. Menurutmu orang tua itu? Ayo. Orang tua itu? Apa? Apa ya ngomongnya? Sambil bayangin wajah ibu juga boleh, ayah. Apa? Kangen banget. Oh gitu ya? Bukannya tadi lagi sebel-sebel gitu, makin ngomong enggak ya? Enggak? Atau Bu? Ayo. Tadi gara-gara kamu Lupa aduh. Apa-apa yuk, ulang lagi apa-apa. Apa? kan hilang. Orang tua itu adalah durasi guys. Orang tua itu adalah Orang tua itu adalah menurutmu apa? Mereka itu seperti apa? orang yang paling spesial. Oke. Kaila. Orang tua itu kata-kata hari ini. Bener-bener kata-kata hari ini orang tua itu tentang orang tua nih. Aku apa perasaanmu sama mereka yang sekarang ini saat ini dirasain sama Kaila? Apa? Walaupun kayak marah-marah gitu tapi tetap sayang. Oh, walaupun marah-marah tetap sayang. Valesia, tentang orang tua, tentang Umi sama Abi apa nih? Gimana ceritanya? Cerita. Iya ya, cerita yang lain kata dia cerita panjang amat. Ya kata-kata hari ini. Buat Ami sama Ubi apa? Umi sama Abi apa? Umi Abi adalah? Nabi adalah cahaya bagi kehidupan. Ayo Naila. Kata-kata hari ini. Mama ayah adalah pahlawan sejatiku. Oh, pahlawan sejatiku. Kayaknya jadi Mami sama Papi apa? Udah sana dong, kan Mami pisah sana. apa ya, Bu? Apa ya? Lupa. Semanis coklat. Tong-tong suka coklat. Apa? Mami sama Papi? Apa ya? Menurut Ciki apa? Adalah apa yang Ciki rasain? Perasaan ke Mami sama Papi apa? Atau yang Ciki tangkap perasaan Mami sama Papi yang kamu bisa tangkap tuh mereka rasanya kayak gimana sih ke kamu? Apa ya, Bu? Waktu kemarin tuh ya Bu, pas berenang itu kan lagi di Sajir Bu. Itu tuh Papi tuh posisinya sakit pulang dari Bogor. Tapi karena nggak tega ngelihat Mami nyetir sendirian ke Rangkas itu Bu, Papi akhirnya walaupun sakit tetap nganterin aku. Wah, apa yang kamu rasain pas ngeliat Papi kayak gitu? Kasian sih Bu, sedih. Sedih. Salah ya mah. Hancur Bu. Kok hancur? Apanya hancur? Effort ayah tuh besar. Sebesar apa, Ca? Effort ayah itu? Kayak misalnya nih, kan papa aku tuh Agak keras suaranya? kan papa aku tuh pulangnya malam. Nah terus abis itu pasti kalau pulang kerja tuh suka nanyain bawa apa. Terus papa aku tuh padahal aku tahu papa aku capek, cuma pas pulang tuh senyum terus sambil ngebawain gitu lah. Iya Gitu ya. Jadi kadang-kadang papa atau ayah tuh memang nggak banyak cerita, tapi Iya. mereka menutup segalanya, tak bercerita. Ya Allah. Gimana? Aftani? Tadi kayaknya udah merangkai kata-kata. Orang tua. Aftani merasakan apa tentang orang tua? Ayah sama ibu tuh apa? Orang tua tuh tidak bercerita, tapi effortnya gede. tapi menyala gitu. Effortnya gede. Iya, oke, dia tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Sahabat, tau gak sih, tadi yang saya sampaikan, nggak semua orang, nggak semua anak itu mungkin bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Tapi dari cerita polos mereka, kemudian apa ketulusan mereka, saya yang ada di sini ngerasain betapa mereka itu memiliki perasaan yang mungkin tidak bisa diungkapkan seluruhnya dengan kata-kata, ya gak sih guys? Kenapa kalian menangis? Karena panas nggak? Karena enggak, itu Burini aja.
Iya, artinya ada sesuatu aja yang di mungkin membuat gini deh. Sebagai penutup di acara teras kita, agak random nih terakhir. Sebagai penutup itu kalian mengucapkan sesuatu ya sama ayah bunda, mama papa ya, ke kamera ya. Mama, papa, ayah, bunda, umi, abi, 1, 2, 3. Aku sayang banget. Oke, ulangi, nggak kompak. Bu Rini bilang ya, ayah, ibu, umi, abi, terus kalian bilang ya, ayah, ibu, bunda, mami, papi, umi, abi, aku Sayang banget. Oke, sayangnya lemas banget, tepuk tangan dong. Sahabat, demikian tadi sebenarnya adalah obrolan-obrolan ringan kita yang mungkin bisa menjadi referensi bagaimana cara berkomunikasi yang baik lintas generasi supaya terbangun resonansi yang positif dan juga bisa membuat hubungan antar generasi itu juga semakin harmonis. Begitu ceritanya dari teras kita pada hari ini. Makasih ya teman-teman ya. Ada yang mau nitip salam mungkin buat siapa gitu? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode teras selanjutnya. Saya Ratu Rini dan semua kru dari BPI Smooth mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.